Halo, selamat malam Bapak Ibu Guru Dosen. Perkenalkan, nama saya Denis Septiadisya dengan NPM 2441240. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan part saya di kasus 1 sebagai pembuka untuk budaya organisasi di perusahaan PT Patra Niaga sebagai tugas proyek UTS kali ini. Nah, saya akan mulai untuk kasus pertama. Sebagai anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga atau PT PPN umumnya mengadopsi nilai-nilai yang sama dengan induknya seperti akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, royal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pedoman dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Namun, dalam praktik, kadang masih ada gap antara nilai dan realitas di lapangan. Budaya PT Patra Niaga yang mendukung etika dan transparansi kalau dilihat dari prinsip dasarnya, budaya organisasi PT PPN yang seharusnya mendukung praktik yang etis dan transparan karena prinsip yang dipakai oleh PT Patra Niaga merupakan prinsip yang mengadopsi moralitas seperti kejujuran dan keharmonisan. Tapi dengan adanya dugaan monopoli dan keuntungan berlebih, ini justru menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan dari nilai tersebut. Nah, terutama pada aspek transparansi dan keadilan. Cara menginternalisasi nilai etika ke karyawan, setiap perusahaan besar seperti PT PPN punya program pelatihan internal, kode etik, dan pedoman perilaku yang harus ditaati karyawan seperti cara bersikap yang profesional, baik itu di dunia kerja ataupun kehidupan sehari-hari. Tapi, efektivitasnya sangat tergantung pada pengawasan manajemen dan sanksi jika ada pelanggaran. Kalau budaya hanya ada di atas kertas tanpa implementasi nyata, tentu saja para karyawan tidak akan menjadikan itu sebagai formalitas, bukan sebagai pedoman. Begitu saja untuk part saya dan kita akan dilanjutkan lagi oleh rekan sekelompok saya yang lain. Terima kasih. Praktik perdagangan yang dijalankan oleh perusahaan PT Patra Niaga secara regulasi memang memenuhi persyaratan untuk melakukan perdagangan. Tetapi secara hukum, etika dalam persaingan berdagang jelas bahwa PT Pertamina melakukan monopoli pasar, contohnya seperti pada gas LPG yang mendominasi. Dugaan KPPU soal monopoli LPG non-subsidi menunjukkan bahwa mungkin saja PT PPN belum sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika terbukti, berarti ada pelanggaran serius terhadap prinsip persaingan yang adil. Penetapan harga LPG di pasar midstream. PPN diduga menetapkan harga LPG bukan berdasarkan mekanisme pasar atau kompetisi, tetapi didasarkan posisi dominannya sebagai distributor utama LPG non-subsidi dan pemilik infrastruktur distribusi seperti terminal LPG, jalur pipa, dan armada pengangkut. Harga tinggi ini tidak mencerminkan prinsip keadilan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi sebagai dominan. Strategi dalam persaingan pasar berdasarkan kasus di atas, PPN menggunakan strategi pasar yang monopoli. Karena hingga saat ini, LPG masih belum memiliki kompetitor di pasar LPG non-subsidi sehingga posisi yang dominan sudah pasti didapatkan oleh LPG. Oleh karena itu, PPN dapat memonopoli harga karena mereka adalah pemain tunggal. Respons terhadap persaingan dari pelaku usaha lain, PPN tidak punya ancaman nyata atau merasa terancam dari kompetitor. Karena PPN memiliki dan mengontrol infrastruktur logistik. LPG itu termasuk terminal LPG, tangki penyimpanan, armada truk tangki, bahkan pelabuhan. PPN punya keunggulan struktur yang sangat sulit disaingi. Bahkan jika pesaing ingin masuk pasar, biaya awal mereka akan jauh lebih tinggi. Dan itu menyebabkan entry barrier yang besar. Terus strategi PPN sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat. Strategi PPN tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ini karena PPN diduga menggunakan posisi dominan untuk mengatur harga pasar. Kemudian tidak memberikan akses distribusi yang merata kepada pesaing kecil. Meskipun strategi PPN mungkin legal secara korporat, namun secara etika bisnis dan persaingan usaha, strategi ini cenderung mengarah ke monopoli struktural yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan prinsip etika bisnis. Selanjutnya ada rencana ekspansi internasional PT Pertamina Putra Niaga. Sebagai bagian dari Pertamina Group, PPN terlibat dalam rantai suplai energi global. Pertamina telah menyatakan ambisinya untuk menjadi pemain energi global, termasuk di sektor LPG. Bukti konkretnya antara lain ekspor LPG ke Filipina, Bangladesh, dan negara Asia Tenggara lainnya.
PPN hampir pasti berada dalam jalur ekspansi global khususnya melalui perdagangan dan logistik LPG internasional. Strategi masuk pasar internasional diterapkan PPN ada 3, yaitu yang pertama efisiensi logistik dengan menggunakan infrastruktur pelabuhan dan armada LPG karir untuk menekan biaya ekspor. 2. Kemitraan strategis dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan energi luar negeri atau pemerintah negara tujuan. Ketiga, menyesuaikan kemasan dan spesifikasi LPG sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Strategi ini bisa berkelanjutan dan sehat secara bisnis jika tidak membawa praktik monopoli ke pasar luar negeri, tidak merusak harga pasar lokal di negara tujuan. Etika lingkungan. Pengelolaan dampak lingkungan oleh PPN. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh PPN dalam pengelolaan dampak lingkungan adalah 1. Mengadopsi teknologi efisiensi energi dalam operasi seperti penggunaan pompa dan kompresor hemat energi di terminal LPG. 2. Mengoptimalkan rute distribusi dengan sistem digital atau logistik berbasis AI dengan yang memiliki dampak positif, yaitu hemat biaya operasional, jangka panjang, dan lebih ramah lingkungan. Program keberlanjutan lingkungan PPN. Pertamina telah menerapkan prinsip environmental, social, dan governance atau ESG sebagai bagian dari strategi korporat. PPN ikut dalam program seperti Green Terminal Program dan pengurangan emisi gas rumah kaca di jalur distribusi LPG. Namun, belum semua data keberlanjutan PPN dipublikasikan secara terbuka dan belum jelas ukuran capaian berapa persen emisi berhasil dikurangi.